warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Guru Pendamping Khusus. Di sini kami beranggotakan oleh 2 orang, yaitu Desi Ambarsari dan Anistiarini. Saya, Anistiarini, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang pertama. Apa itu guru pendamping khusus? Guru pendamping khusus adalah guru yang bertugas mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler, yang berkualifikasi pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Guru pendamping khusus ini sendiri dilatar belakangi oleh masih banyak ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran dan akhirnya mendapat prestasi yang rendah, terutama pada kelas-kelas kecil seperti kelas 1, 2, dan 3. Namun, dari sudut pandang orang lain menganggap siswa yang mendapat nilai rendah dikarenakan malas belajar, nakal, bodoh, dan tidak mau berusaha. Padahal, sisi lain hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah kondisi dari siswa itu sendiri, karena memiliki kekurangan pada fisiknya, mengalami disfungsi minimal otak yang tampak secara fisik. Anak tidak mengalami kekurangan, namun sebenarnya ada dari bagian otaknya yang tidak mampu memproses dengan baik informasi yang didapat. Sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri adalah situasi di luar kondisi anak, yaitu guru atau orang tua yang belum memahami bagaimana cara menghadapi dan menangani siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, seperti sistem pendidikan yang masih menganggap bahwa siswa harus mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan, belum terakomodasi oleh media pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif seyogyanya mampu menghadirkan para pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satunya dengan cara menghadirkan seorang guru pendamping khusus yang merupakan lulusan jurusan pendidikan luar biasa, yang diharapkan mampu dan siap menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, tidak hanya di SLB. Guru pendamping khusus sendiri bertugas untuk melayani kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam belajar, baik karena kekurangan fisik, mental, emosi, maupun intelektual di sekolah inklusif, sehingga potensi yang dimiliki mampu terlayani dengan maksimal. Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, guru pembimbing khusus adalah guru yang memiliki potensi sekurang-kurangnya S1 pendidikan luar biasa. Pendidikan khusus kualifikasi yaitu pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus atau intervensi kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Guru pendamping khusus adalah guru yang bertugas di sekolah umum, memberikan bimbingan dan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu dan merupakan tenaga pendidikan yang khusus dipersiapkan untuk pendidikan tersebut. Guru pendamping khusus sekurang-kurangnya memiliki kompetensi S1 pendidikan luar biasa atau kependidikan yang memiliki kompetensi pendidikan luar biasa. Dapat disimpulkan bahwa guru pendamping khusus adalah seorang guru yang ditugaskan untuk melayani segala kebutuhan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan berkolaborasi dengan guru reguler dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Guru pendamping khusus mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelas, antara lain menjembatani instruksi yang diberikan guru kelas kepada murid, mengendalikan perilaku anak di kelas, membantu anak untuk tetap berkonsentrasi, membantu anak belajar, bermain, berinteraksi dengan teman-temannya, menjadi media informasi antara guru kelas dan orang tua dalam membantu anak mengajar
ketinggalan dari pelajaran di kelasnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Ambarsari. Saya Desi Ambarsari, NIM 105. Ini saya akan menjelaskan tugas dari guru pembimbing khusus serta bagaimana cara guru pembimbing khusus itu memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Menurut Rusdianto tahun 2005, guru pendamping khusus memiliki 8 tugas. Di antaranya yang pertama, menyelenggarakan asesmen. Asesmen di sini adalah suatu proses penilaian yang mengacu pada berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi seperti pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta tingkah laku anak. Dengan diadakan penyelenggaraan asesmen ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dan jenis anak berkebutuhan khusus, untuk mengetahui potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, serta mengetahui berbagai kebutuhan yang diperlukan anak berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan asesmen ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu asesmen diagnostik yang dilakukan pada saat anak berkebutuhan khusus mulai masuk sekolah atau saat mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan bimbingan latihan atau penyelenggaraan kompensatif. Yang ketiga, asesmen sumatif. Ini dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan pendidikan khusus. Yang kedua, tugas menyelenggarakan kurikulum tambahan. Kurikulum tambahan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kompensatoris yang bersifat membimbing, melatih, dan memberanikan anak berkebutuhan khusus untuk berintegrasi ke dalam kelas-kelas bersama dengan anak normal. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk mencapai kesadaran optimal anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga, itu tentang tugas penyelenggaraan layanan pembelajaran khusus. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk mencapai kesesuaian optimal anak berkebutuhan khusus dengan tuntutan program pendidikan mereka. Pembelajaran layanan khusus ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, pengajaran remedial siswa diberikan jika anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar mengalami kesulitan, salah pengertian, dan kesalahan cara mengajar guru. Yang keempat, itu tentang tugas penyelenggaraan kunjungan rumah. Penyelenggaraan kunjungan rumah itu bertujuan untuk menyelaraskan, menyepadankan, dan menyerasikan suasana pendidikan di rumah dan suasana pendidikan di sekolah. Kunjungan rumah ini isinya bimbingan kepada orang tua dan keluarga anak berkebutuhan khusus dan bimbingan latihan kepada anak berkebutuhan khusus terhadap hal-hal yang mereka sulit dilakukan di lingkungan sekolah. Yang kelima, itu tugas penyelenggaraan adaptasi media. Adaptasi media ini misalnya kegiatan mengalih hurufkan dari huruf braille ke huruf visual serta memperbesar ukuran huruf untuk anak low vision. Penyelenggaraan ini bertujuan menghilangkan kesenjangan komunikasi tertulis maupun lisan antara anak berkebutuhan khusus dengan para guru kelasnya. Keenam, yaitu tugas pengelolaan alat bantu atau alat peraga. Pengelolaan alat bantu atau alat peraga ini bertujuan untuk menjamin efisiensi optimal penggunaan alat peraga atau alat bantu untuk membebaskan para guru kelas atau guru bidang studi dari tugas mengelola alat bantu di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, yaitu tugas penyelenggaraan pengembangan program. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan khusus serta memperluas jangkauan layanan kependidikan inklusif. Yang kedelapan, yaitu tugas penyelenggaraan administrasi khusus. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan kestabilan administrasi
sekolah, serta mendukung dan melengkapi tugas guru pembimbing khusus dan guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Guru pembimbing khusus memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus dengan dua cara. Yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, pemilihan materi pembelajaran. Untuk pemilihan media pembelajaran, guru pembimbing khusus bisa menggunakan media audio, media video, dan media audiovisual. Tetapi, sebelum memberikan media pembelajaran, guru pembimbing khusus perlu memperhatikan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang dihadapi. Dan untuk pemilihan materi pembelajaran, terutama pada anak Asperger, guru pembimbing khusus bisa melakukan dengan cara pemberian materi yang mereka sukai. Motivasi membaca pada anak berkebutuhan khusus, terutama anak Asperger, mereka akan tumbuh ketika disuguhi oleh materi-materi yang ia sukai. Namun dalam hal ini, guru pembimbing khusus perlu memperhatikan jenjang kelas, jenjang usia dalam memberikan materi tersebut. Sekian penjelasan tentang guru pembimbing khusus dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.